Kehilangan figur ayah dan merasa tersisih dari kasih bunda membuat Kiki Fatmala memburu cinta sejati dalam asmaranya. Namun kisah asmara Kiki tidak seindah novel roman yang memabukkan. Ia bahkan pernah sakit hati saat cinta yang ia tuju bertepuk sebelah tangan. Umur 17 tahun, 16 tahun orang aku naksir cowok pasti nggak mau sama aku gitu loh. Selalu bilangnya, kamu gendut, gendut. Akhirnya jadi sekarang aku tuh trauma banget sama gemuk. Jadi kalau udah gemuk dikit, aduh gue olahraga, makan jaga gitu. Iya. Buka cepetan dong. Dari sederet film yang dimainkan Kiki Fatmala, maka yang tergambar adalah kecantikan dan keseksian dari wanita berdarah Sunda dan Pakistan itu. Dengan pesonanya itu, maka tak ada lagi kisah Kiki sulit meraih cinta. Sebab seksi tubuh dan cantiknya Kiki membuat banyak pria menaruh hati padanya. Namun anehnya, Kiki mengaku tak ada waktu memikirkan asmara. Kalau aku pikir-pikir ya, dulu tuh waktu aku sering syuting banyak, satu hari bisa 3 produksi, sana sini. Nggak ada waktu pacaran. Bener gak ada waktu pacaran. Malahan, ntar aku baru kenal cowok, pasti tuh cowok juga, aduh nggak ada, lu sibuk, nggak ada waktu. Nggak ada waktu untuk pacaran dulu. Aku pacaran baru-baru ini yang nggak terlalu sibuk. Bercanda. Karena kita nggak ada kesempatan untuk keluar, untuk misalkan pergi ke kafe atau ke restoran, waktu udah padat dengan jadwal syuting. Jadi makanya banyak sekali artis-artis dulu pacarannya sesama pemain. Karena kita nggak ada waktu. Jadi kalau misalkan pas lagi ada break kadang-kadang jam 12 malam udah selesai, itu senengnya minta ampun. Pengen pergi ke tempat clubbing sebentar aja, sejam 2 jam gitu. Ketemu teman, gue selesai nih gitu. Jadi waktu 1 jam untuk jalan tuh udah seneng banget dulu. Aku ngerasa lebih menikmati hidup sekarang ini, lebih enjoy. Karena di diri dia tuh adalah kerja. Makanya saya bilang sama Kiki, udah kamu udah banyak duit, bisa kerja lagi. Tapi dia memang workaholic. Kalau bekerja iya, dia kalau dia mau sesuatu giat banget. Dan dia pintar sekali ngelola uangnya. Yang dia jadiin barang, entah itu berupa rumah, entah itu berupa tanah, itu dia pandai sekali. Meskipun latar belakangnya bukan satu pendidikan sarjana ekonomi atau apa, tapi saya kira dia cukup baik. Biduk asmara Kiki pada akhirnya tertambat pada Christian Froschel. Ini sebuah perjalanan cinta yang bertabur buih penolakan dari sang bunda Fatma Farida. Kiki dan Christian yang berbeda keyakinan akhirnya menikah di Austria di tahun 2004 silam. Dari awal Kiki tahu pernikahan ini berat dan berliku. Namun ia percaya sang suami akan mampu memberi damai buatnya. Pada saat itu nggak terlalu merestui karena perbedaan agama. Akhirnya aku ke Eropa ya, di sana aku menikah secara sipil. Jadi agamanya masing-masing, beda masing-masing. Buat aku sih nggak masalah ya. Aku orang yang mungkin nggak terlalu fanatik. Buat aku agama semua sama, cuma caranya aja yang beda. As long dia menjalani agamanya dengan baik, dia percaya dengan Tuhan, buat aku sih nggak masalah. Tapi nggak semua orang berpikir seperti itu ya. Namun impian indah Kiki tentang pernikahan akhirnya kandas di tahun ketiga. Sebuah kenyataan pahit yang mau tak mau harus diterima Kiki. Sebab pada awalnya Kiki melihat Christian sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab. Tapi apa yang terjadi? Ternyata baik dan bertanggung jawab belumlah cukup untuk mengarungi bahtera pernikahan. Pada saat itu aku nggak mau nyebutin namanya, tapi waktu aku menikah dengan dia, aku lihat cuma dia figur yang orang yang nggak kaya, enggak. Aku nggak perlu cari yang kaya-kaya ya. Yang penting buat aku laki-laki nomor 1 harus pintar, ada kemauan untuk kerja. Kalau dia ada kemauan untuk kerja, dia pintar, kita bisa sama-sama make money. Jadi terus juga orangnya juga baik gitu ya, nggak macem-macem. Terus aku memutuskan menikah sama dia ya. Tapi namanya rumah tangga tuh nggak ada orang yang mau kawin rumah tangga terus pisah. Tapi ya kalau memang udah harus pisah ya pisah. Suaminya tuh baik gitu loh, terus pekerja, terus memang pintar. Kalau sama Kiki ini sih laki-laki yang harus bener-bener yang lebih pintar dari dia.
Terus yang laki-laki yang harus benar pekerja keras, karena dia pekerja keras. Jadi berkiblat ke dirinya dia sendiri sih gitu loh. Nah saat itu yang pasangannya itu seperti itu. Dan dia tuh bukan tipe orang yang, wah aku suka nih cowok pacaran, nggak, aku bukan. Dia benar-benar yang dijalanin dulu sebagai teman. Itu pun dia sebagai teman dulu, sebagai teman, baru dia pacaran. Pacaran pun dia nggak lama, langsung dia kawin gitu loh. Tak disangka, kesibukan Kiki di dunia akting juga kesibukan mengelola pusat kebugaran adalah letup masalah yang memantik kisruh rumah tangganya. Sang suami yang juga sama sibuknya pada akhirnya merasa seperti hidup sendiri. Disinilah mereka menemukan titik kekosongan yang membuat keduanya merasa hampa. Pada saat itu terlalu sibuk dua-duanya. Dia juga baru membangun usaha baru yang memerlukan waktunya lebih banyak di pekerjaan. Terus dia sangat stres waktu itu. Orang kalau baru buka usaha baru kan pasti belum stabil, harus benar-benar fokus, harus benar-benar konsentrasi. Dan pada saat itu juga aku juga bukan ibu rumah tangga yang cuma diem di rumah ngurusin suami, tapi aku juga punya sanggar senam, dan sanggar senam aku waktu itu bukan cuma satu, aku ada beberapa, ada 3 sanggar senam. Ya, jadi banyak sekali dari awal tuh kurang juga komunikasi. Dua-duanya sama-sama sibuk. Ya akhirnya rumah tangga kita cuma berjalan sampai 3 tahun. Dia memilih yang terbaik untuk itu. Dan saya sebagai teman juga saya mendukung terus terang. Sebenarnya di ajaran saya itu nggak boleh adanya satu perceraian ya. Tapi kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan lagi, ya sudah. Semenjak dia menikah itulah kita jarang berkomunikasi lagi. Saya pikir Kiki udah menikah ya, sudah bukan punya kita lagi, sudah ada yang memiliki gitu. Jadi kita juga teman-teman tarik diri ya, maksudnya ya udah gitu, maksudnya akhirnya Kiki menikah juga. Kita seneng banget Kiki menikah, maksudnya ya dia menjalani wanita seutuhnya gitu ya kan. Tapi ya mungkin Tuhan berkehendak lain, ya mungkin belum jodohnya gitu. Biarlah perceraian itu terjadi, biarlah aku hidup sendiri. Begitulah Kiki menafsir kehancuran rumah tangganya yang sempat membuat hatinya sedih dan beku. Namun segala cerita sedih itu telah lama berlalu. Kini Kiki menghadapi hidup barunya dengan penuh percaya diri tanpa mau mengungkit apa yang sudah terjadi. Setelah mengambil keputusan untuk berpisah, udah pisah, udah di pengadilan udah oke. Ya, itu pun bukannya happy, gue cerai lo gitu ya, enggak juga yang nangis, sedih, ada rasa kok gini ya, gue pacaran misalkan 4 tahun mesra, pas udah kawin kok bisa. Ada banyak memori yang kita, ya biar bagaimana pasti kita nggak mikirin kejelekan dia aja, pasti ada kebagusannya juga, kebaikan, memori. Ada rasa sedih, denger musik, nangis, dan itu perlu waktu, misalkan 6 bulan sedih. Tapi setelah itu ya udah gitu. Kalau kita ngejelekin pasangan kita, biar gimana kita pernah cinta, ngapain mesti dijelekin? Kalau bisa kita tutupin apa aib pasangan kita, yang tahu kita sendiri, nggak perlu masyarakat umum tahu kejelekannya apa. Meski usianya sudah 43 tahun, namun Kiki masihlah menawan. Dengan segala pesona yang dimiliki, Kiki sebenarnya mudah untuk mendapatkan cinta baru dalam hidupnya. Tapi Kiki memilih tidak gegabah. Ia tidak ingin mengulang sakit hati jilid kedua. Baginya, hidup biarlah berjalan. Jika nantinya ada cinta hadir, maka semua itu adalah kehendak yang maha kuasa. Kalau memang ada yang cocok, ada yang benar-benar cocok, ya aku akan rumah tangga lagi. Tapi yang nggak harus yang, aduh nih gue pengen buru-buru kawin gitu, enggak. Setiap manusia pasti membutuhkan pendamping. Karena kalau dengan ada pendamping tuh hidup kita lebih lengkap. Ada temen yang untuk bisa diajak tukar pikiran. Kita bisa ngobrol kalau kita lagi ada masalah, atau kita lagi happy, atau kita sakit ada yang nemenin. Ya siapa sih yang nggak pengen punya pacar kan, cuman kan yang namanya orang udah pernah rumah tangganya gagal gitu kan, pasti dia milih-milih lah sekarang ya, udah pernah belajar, pengen. Banyak sih yang mau, cuman ya dia orangnya sekarang ya milah-milah gitu. Ya mungkin ya, setiap perempuan pastilah ada rasa pengen menemukan pasangan, itu pasti ada gitu ya. Mungkin belum ini aja kali ya, belum menemukan yang pas gitu.
Tapi saya ngeliat Kiki ya bahagia aja, ketemu kita hahaha aja, nggak ada yang berubah sedikit pun dari dirinya gitu loh. Jadi mau dia sendiri kayak mau berdua kayak sama aja gitu loh. Saya nggak bisa ngeliat wajah Kiki tuh lagi ada masalah atau enggak gitu, karena ekspresinya sama aja, cantik aja, seneng aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi apa ya, mungkin karena dia ini ya dari kecil tuh sudah terbiasa sudah biasa, jadi masih muda udah dewasa gitu, jadi mungkin udah terbiasa seperti itu ya. Kita ngeliat gitu nggak ada ininya gitu ya, kayak biasa aja, nggak ada sesuatu yang apa darinya tuh nggak ada. Jujur sih, tujuan aku nggak ada pikiran tujuan jadi artis kan. Waktu aku bermain sebagai artis, oh enak juga duitnya ya, banyak juga ya. Jadi tujuan aku untuk ngumpulin duit